Izinkan saya menyapa satu persatu. Bapak Asmu Alik, Waalaikumsalam, Wakil Ketua 2 DPRD, Bapak Edi dari fraksi Partai Golkar, Pak Asmu Alik dari fraksi PKS. Ini di samping saya Pak, ini ada Pak Fikri nih dari fraksi PKS juga. Pak Joko dari fraksi Partai Gerindra. Sekaligus nih di sini Gerindra ada beliau tuh, Pak Sodik. Fraksi Partai Golkar tadi ada Mas Purnomo. Pak Arif dari fraksi PKB, satu fraksi dengan saya. Pak Trio, fraksi PKS. Pak Loh Mahfud dari fraksi PAN. Pada kesempatan yang baik ini pula hadir keluarga korban, sekaligus dari teman-teman Aremania yang ada di catatan saya di meja pimpinan ini. Ada Pak Dwi Budianto, Ibu Juwaria, Mas Afrianto, Pak Abdul Jailani, Ibu Sri Wahyuni, terima kasih, Pak Wahyudi Hidayat, Pak Dimas, terima kasih Mas Dimas, Pak Hans Budi, Mas Christian, Mas Zakaria, Pak Zakaria, Mas Andi, Mas Hari, Mas Dendi, dan yang terakhir Mas Alan. Mohon maaf kalau tidak semuanya tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang kita semuanya. Pimpinan komisi dan anggota komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Komisi 10 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terlebih-lebih membawa misi, membawa agenda terkait dengan penuntasan agenda tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Sebelum kita mulai bersama, izinkan saya membuka rapat RDPU pada kesempatan sore hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agenda RDPU kita tunggal yaitu membahas tindak lanjut tragedi Kanjuruhan Malang. Apakah disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami di Komisi 10 dari detik per detik mengikuti perkembangan baik di saat kejadian, pasca kejadian, dan sampai hari ini. Komisi 10 sendiri sudah mengambil sikap waktu itu. Kami menggelar konversi pers secara terbuka di sini, mengundang teman-teman media, baik online, cetak, elektronik. Kami menyampaikan
sikap Komisi 10 menyangkut soal tragedi yang ada di Kanjuruhan. Izinkan saya membaca 4 sikap yang waktu itu resmi kami putuskan dalam rapat internal komisi terkait dengan peristiwa Kanjuruhan. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi tersebut dan harus ada yang bertanggung jawab. Yang kedua, mendesak untuk menghentikan sementara Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan kompetisi sejenis lainnya sampai adanya perbaikan nyata terhadap tata kelola penyelenggaraan kejuaraan sepak bola kita. Yang ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan supporter, dan mendesak untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Yang keempat, mendesak kepada PT Liga Baru Indonesia untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 4 sikap Komisi 10 ini, kami terus memantau dalam proses pelaksanaannya, Bapak Ibu, baik menyangkut soal investigasi atas tragedinya, dan juga menyangkut soal siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dari tragedi Kanjuruhan ini. Komisi 10 sempat melakukan kunjungan di Kota Malang, meminta penjelasan dari beberapa pihak dalam kunjungan kerja Komisi 10 terkait dengan peristiwa ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah konversi pers yang kami lakukan atas nama Komisi 10, pemerintah merespon membentuk tim TGIPF yang dipimpin langsung oleh Pak Mahfud MD, yang di dalamnya ada Pak Menpora. Waktu itu saya secara pribadi meminta supaya di dalam keanggotaan tim TGIPF bagi para pihak yang dianggap menjadi bagian dari peristiwa di Kanjuruhan Malang, kita minta untuk tidak masuk di dalam tim TGIPF. Kami mengapresiasi karena ini langkah cepat pemerintah, dan waktu itu pemerintah memberikan deadline yang cukup pendek terhadap kerja tim TGIPF ini. Dari peristiwa ke peristiwa dan hasil rekomendasi dari tim TGIPF, kami merasa poin-poin yang direkomendasikan oleh tim TGIPF cukup untuk menjadi bekal bagi perjalanan menuntaskan tragedi kemanusiaan yang di Kanjuruhan. Kami mencatat beberapa poin dari tim TGIPF yang secara pribadi saya juga mencatat itu sangat progresif, sangat bagus, dan waktu itu kami merespon tinggal bagaimana dari hasil tim TGIPF rekomendasi ini bisa dilaksanakan secara baik. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membaca ulang hasil tim TGIPF untuk mengingatkan kembali apa yang sudah
direkomendasikan oleh tim TGPF, dan dari situ kita bisa evaluasi mana yang sudah berjalan dan mana yang belum. Dan yang belum ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang merasakan langsung, terutama seluruh stakeholder yang ada di Malang, terlebih-lebih ke seluruh keluarga korban yang hari ini hadir secara langsung. Rekomendasi tim TGPF dari beberapa poin yang direkomendasikan adalah misalnya menyangkut soal rekomendasi yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan Liga Sepak Bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Langkah Polri yang telah melakukan proses pidana dan tindak administrasi patut diapresiasi, namun perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polri dan TNI perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat Polri dan TNI, serta pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebih, seperti yang menyediakan gas air mata, dan lain-lain. Polri perlu segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap supporter yang melakukan provokasi, melakukan perusakan, dan lain-lain. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun secara moral dan etik, sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk menyelamatkan persepak bolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar KLB. Rekomendasi yang terakhir, untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI segera memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenaga kerjaan, di mana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ini sekedar mengingatkan betapa sebenarnya rekomendasi tim TGPF sudah cukup komprehensif dan tinggal melakukan langkah-langkah yang sifatnya melanjutkan atas hasil rekomendasi dari tim TGIPF. Karena itu, waktu itu Komisi 10 juga mengagendakan akan mengundang tim TGIPF, tapi di saat setelah kami reses dan akan mengundang tim TGIPF, kami berkonsultasi dengan pihak tim TGIPF. Setelah kami reses dan setelah tim TGIPF mengeluarkan rekomendasi, otomatis tim TGIPF sudah bubar. Jadi akhirnya rencana kami di Komisi 10 yang akan mengundang tim TGIPF tidak terlaksana. Walaupun waktu itu Pak Mahfud sebenarnya sudah bersedia untuk kami undang, tapi kapasitasnya tidak lagi sebagai ketua tim TGIPF. Karena tim TGIPF sudah dibubarkan setelah rekomendasi dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena itu pada kesempatan yang baik ini kami apresiasi atas kehadiran teman-teman anggota DPRD, terutama diwakili oleh pimpinan DPRD Kota Malang, menyuarakan kembali dan mengajak keluarga korban hadir langsung pada kesempatan yang baik ini. Melalui meja pimpinan juga kami mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas
kematian, mungkin putra-putrinya, keponakannya, dan seterusnya. Dan sampai hari ini mungkin dirasakan apa yang menjadi harapan para keluarga korban belum terpenuhi. Semoga forum ini bisa menjadi forum untuk kita semuanya duduk bersama, dan nanti kami Komisi 10 akan meneruskan semua apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah, terutama, dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, terutama dalam rangka penuntasan tragedi Kanjuruhan supaya tidak terulang kembali dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi para keluarga korban. Demikian sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian, karena sepenuhnya nanti akan selebihnya kami akan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kota Malang, dan mohon nanti juga mewakili keluarga korban bisa menyampaikan langsung atas berbagai hal perkembangan situasi dan kondisi sampai hari ini sejak pasca tragedi Kanjuruhan. Efektivitas waktu dan untuk efektivitas forum kita sepakati waktu sampai jam berapa kira-kira Bapak Ibu? Sampai jam 4? Setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih, dan sebelum saya mulai, saya izinkan memperkenalkan teman-teman yang ada di sini, Pak. Sebelum nanti Bapak Ibu sekalian menyampaikan, ini sebelah paling kanan ini Mas Aam, senior saya, beliau dari fraksi Nasdem. Pak Sodik, Dapil Jawa Timur, Mas. Probolinggo Pasuruan. Pak Sodik, beliau dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 1. Pak Bisri dari fraksi PKB dari Jateng 10. Mas Purnomo Sidi, beliau dari fraksi Partai Golkar dari Jatim 4, Jember sekitarnya. Pak Fikri, wakil ketua dari fraksi PKS dari Jateng, itu betul lagi? 9. Jateng 9. Brebes Tegal. Saya sendiri, saya Huda dari fraksi PKB dari Jabar 7. Johar OTW Ketua. Johar hadir secara virtual. Ketua PSSI. OTW, insyaallah mendatangi. Insyaallah hadir. Terima kasih Prof. Johar, beliau dari fraksi Partai Gerindra. Beliau mantan Ketua PSSI pada periodenya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain teman-teman yang online yang belum tersapa? Sudah semua mungkin ya? Yoyo, PSIS. Ada Mas Yoyo, ada Pak Fahmi, ada Pak Robert Kardinal. Bu Dekor hadir. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Asmalik untuk memimpin dan sekaligus nanti memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10, staf, dan bapak-bapak yang sekarang hadir online, kerabat kami dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang, juga yang saya cintai, keluarga korban. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari DPR RI, dari Komisi 10, sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami dalam mengemban amanah di Kota Malang. Sebelumnya, saya perkenalkan,
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah sampaikan tadi, tapi tidak salahnya kalau saya ulangi lagi. Yang hadir pada siang hari ini, saya sendiri, Asmuale, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari fraksi PKS. Kemudian sebelah kiri saya Pak Joko, ya masih Joko terus Pak, Kolonel Joko dari fraksi Gerindra. Ini dia tetangganya Pak Jokowi dari Solo. Kemudian sebelah kanan saya ada Pak Roh Mahfud dari PAN. Sebelahnya lagi Pak Trio Agus dari PKS. Kemudian sebelahnya lagi Pak Edi dari Golkar. Selanjutnya yang terakhir Pak Arif Wahyudi dari PKB. Kemudian yang di belakang kami adalah warga korban yang saat ini ikut di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini bisa memberikan langkah yang lebih bagus lagi untuk menunjukkan rasa keadilan ya bagi korban, sehingga bapak-bapak bisa menyaksikan sendiri apa yang terjadi di masalah Kanjuruhan. Sebenarnya sebelum ini kami sudah menerima audiensi, Pak. Di awal bulan Januari itu ada 2 audiensi yang datang ke DPRD Kota. Pertama dari warga korban, yang kemudian yang hari berikutnya dari bantuan hukum dari warga korban. Selanjutnya dari audiensi itulah kemudian kemarin teman-teman dari fraksi mencoba untuk menyampaikan ke Dewan beberapa fraksi yang sudah kami kunjungi dan direspon oleh Komisi 10, sehingga saat ini kami diundang di sini. Oleh karena itu sekali lagi ucapan terima kasih atas undangan ini dan mudah-mudahan menjadi pintu pencerahan keadilan di negeri ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Arif Wahyudi untuk menyampaikan tentang keperluan kami sehingga nanti diskusinya lebih lancar lagi. Monggo Pak Arif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua dan pimpinan Komisi 10 DPR RI serta seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, rekan-rekan kami dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. 1 fraksi nggak ikut, Pak. Sejak awal ketika kami berkunjung ke seluruh fraksi yang ada di DPR RI, 1 fraksi yang tidak berkenan untuk ikut di dalam kegiatan backup Kanjuruhan ini. Tapi tidak masalah, kami akan terus berjuang demi keadilan yang hari ini tidak dirasakan di Malang Raya. Segenap jajaran Komisi 10, Bapak Ibu, keluarga korban, maupun relawan yang selama ini banting tulang mencarikan donasi, membantu rekan-rekan korban, keluarga korban kasus Kanjuruhan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini kami bisa hadir memenuhi undangan dari rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Komisi 10 khusus untuk masalah tragedi Kanjuruhan. Sebetulnya kami tidak mengajak, Pak. Kami tidak mengajak keluarga korban. Justru ketika saya tiba di Jakarta, mereka nyusul naik elf. Ini terenyuh banget. Artinya, ya Allah kok sampai kayak begini perjuangan mereka. Tahu wakilnya bekerja sendiri tidak boleh. Kami akan mendampingi panjenengan semua. Betul, kami tidak membandani, Pak. Mereka biaya sendiri datang ke sini. Benar ya Mas ya? Itu kekuatan Aremania
yang hari ini betul-betul kami rasakan, dan tentu kami tidak boleh diam. Mereka hadir ke kami justru meminta DPRD Kota Malang membentuk pansus. Kami arahkan ini salah kalau hanya kota. Saya akan mencoba ke DPR RI untuk menyampaikan usulan-usulan, tuntutan dan panjenengan yang akan kami bawa ke DPR RI. Dan alhamdulillah apresiasi kami sampaikan ke Komisi 10 DPR RI yang berkenan mengundang kami. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat khususnya bagi kami Kota Malang, Kabupaten Malang ataupun Malang Raya, dan khususnya keluarga korban yang sampai dengan hari ini merasa keadilan itu tidak nyampe ke sana. Apalagi kemarin untuk menindaklanjuti rekomendasi dari TGIPF mulai dilakukan persidangan terhadap 5 tersangka. Kami pun hadir tidak boleh, karena di sana dinyatakan tertutup sidangnya. Tapi ada teman-teman keluarga korban yang bisa sampai mengikuti persidangan di sana. Bahkan pressure-nya sudah nggak baik. Kami warga Malang dibenturkan dengan warga Surabaya. Ada statement dari yang menamakan dirinya supporter juga, bahwa tidak mau menerima kehadiran Aremania di dalam persidangan itu. Itu satu bentuk ketika persidangan dimulai dan maunya kami ini damai-damai, ternyata ada upaya-upaya yang mengadu domba kami. Padahal kami ini supporter yang cinta damai. Untuk itu kehadiran kami di sini sebetulnya membawa keinginan, tuntutan dari sebagian besar Aremania yang merasa keadilan itu tidak berpihak kepada mereka. Saya ini juga Aremania, Pak. Kalau yang muda-muda ini baru, tapi saya sejak kelahiran Arema Football Club itu sudah menjadi Aremania. Kemanapun saya ikut. Dan saya sedikit baca, mohon maaf, sedikit baca di majalahnya Komisi 10 khusus, ada yang menyatakan bahwa kekecewaan kami kecewa ketika kami kalah. Kami turun itu bukan untuk melakukan kerusuhan, tetapi kami ingin memberikan semangat kepada tim kami ketika kami kalah. Itu selalu kami lakukan. Menang kami turun memberikan selamat, kalah kami turun memberikan motivasi bahwa kekalahan ini bukan satu-satunya hal yang terakhir. Itu yang selalu kami lakukan. Benar ya, yang masih aktif ya. Itu yang selalu kami lakukan, tetapi itu pun diplesetkan bahwa kami membuat kerusuhan di lapangan. Tidak, sama sekali tidak. Dari berbagai rekaman tidak ada yang seperti itu. Kalau kami turun itu sifatnya rame-rame di bawah, saya kira itu tidak akan menjadi masalah besar seperti hari ini. 135 nyawa bukan jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang sangat besar dan tragedi kemanusiaan olahraga kedua terbesar di dunia. Untuk itu kami mohon betul-betul dari Komisi 10 mungkin nanti bisa ke komisi yang lainnya untuk betul-betul menindaklanjuti. Hari-hari ini Pak, kalau di Komisi 10 kesehatan mereka itu yang jamin itu bukan dari negara, tetapi banyak kami yang urunan untuk menjamin itu. Mereka butuh kecepatan pengobatan. Itu pun kalau harus ngurusi pelan-pelan tentu akan menambah korban baru. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman mencari donasi untuk membantu mereka. Harapan kami adalah negara ini mau turun, mau hadir di tengah-tengah kami, bahwa tragedi Kanjuruhan akan menjadi tanggung jawab negara. Diskusi ini kami lakukan terus-menerus. Kebetulan ini dari salah satu kelompok pembela keadilan di Kota Malang banyak. Dari tim hukum ada sendiri. Ini adalah dari tim gabungan Aremania. Kebetulan ngepostnya dekat rumah saya sehingga kami sering berkomunikasi. Keluhannya itu selalu saja muncul. Traumatik yang dialami oleh keluarga korban hari ini belum selesai. Hari ini belum selesai. Ada keluarga korban yang melihat asap. Itu sudah rasanya kayak melihat bom. Lari tidak karu-karuan. Itu masih terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka ini? Menurut pihak rumah sakit, orang ini sudah sehat, sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tapi ketika traumatik ini tidak ada pendampingan lebih jauh, maka saya khawatir hal ini akan merembet ke hal yang lainnya pula. Hari ini kota kami tidak dalam kondisi baik-baik saja, Pak. Walaupun demo sudah alhamdulillah, demo mingguan itu sudah mulai berkurang. Tapi
Aremania itu kan pinter-pinter. Ketika demonya hilang ganti doa 100 hari. Ini belum, ini pasti akan berlanjut lagi. Tidak tahu doa apa lagi yang akan dilakukan. Dan itu pasti memacetkan jalan. Kondisinya tidak baik-baik saja, namun demikian kami masih mampu, Aremania masih mampu mengendalikan diri untuk tidak membuat kerusuhan-kerusuhan di kotanya sendiri, di kabupatennya sendiri. Saya akan lebih senang ketika teman-teman dari keluarga korban yang menyampaikan sendiri, walaupun secara tertulis sebetulnya mereka sudah menyampaikan ke kami. Namun demikian, alangkah lebih eloknya kalau bukan kami tidak mau mewakili mereka, mereka juga hadir di tengah-tengah kita, biar mereka saja yang menyampaikan sendiri apa sih yang diinginkan oleh mereka-mereka yang hari ini menjadi korban. Tetapi kami selaku DPRD Kota Malang, selaku wakil rakyat, merasa bahwa negara tidak hadir di dalam tragedi Kanjuruhan. Dan ini harus kami kawal sampai betul-betul rasa keadilan itu ada di tengah-tengah para korban, di tengah-tengah supporter Aremania. Demikian, saya kembalikan kepada Pak Asmi Malik sebagai pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari teman-teman kan ada tambahan? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI serta kawan-kawan DPRD Kota Malang dari 5 fraksi, 5 dari 6 fraksi yang ada, yang sejak awal melangkah untuk mendampingi mereka. Kemudian juga saudara-saudaraku dari tim gabungan Aremania serta para korban yang menyempatkan untuk datang ke DPR RI, menyempatkan untuk menyampaikan secara langsung. Barangkali ada hal-hal yang memang terlewatkan dan mereka akan memberikan kesaksian hari ini. Yang pertama, dalam forum ini saya mengusulkan Pak Pimpinan untuk sebentar diputarkan, barangkali untuk mengingatkan tragedi itu, bahwa betapa tragedi itu menyayat hati kita semua, bahkan dunia. Dan ini lambat laun meredup, yang terdengar hanya tangisan mereka, Pak, kepada kita, Pak. Yang terdengar hanya rintihan mereka yang terbatas. Mereka ada yang patah kakinya, ngepennya ini keliru. Saya melihat menangis, Pak. Ya, bahkan terhadap mereka-mereka yang para korban ini, Pak. Kami sudah mengirimkan tadi berupa Google Drive, kalau bisa tadi ditayangkan di sini, dan mereka juga akan bicara, akan menerangkan itu siapa, ini siapa, bagaimana, uangnya dari mana, dan sebagainya. Mereka akan bercerita. Saya hanya memberikan pendahuluan apa kita yang memiliki hati dan memiliki Pancasila. Kalau kita tidak terenyuh dengan hal seperti ini, mana Pancasila kita? Maka dilanjutkan. Sedangkan mereka untuk berobat saja, ini ada tukang pijat akupuntur di sini datang. Mereka keliling dari rumah ke rumah para korban itu, dan mereka tidak punya biaya. Pemerintah tidak adil. Mana keadilan itu? Mana keadilan itu? Buat mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Bahkan mereka ini ada yang diusir di kampung mereka ini, gara-gara tidak punya membayar uang kontrakan. Di daerah Purwosari, Pasuruan, naudzubillah min dzalik. Apakah kita akan diazab Allah gara-gara kita lalai melihat ini? Saya rasa kita harus beristighfar. Mohon permintaan kami menambahkan, ditampilkan foto-foto mereka memang mendatangi ini sekilas saja nggak apa-apa, supaya ini berbicara untuk Indonesia. Bukan untuk kita saja, berbicara untuk Indonesia. Bahwa inilah fakta. Mungkin yang terselip
Mungkin yang tidak dapat kita lihat di media, tapi ini akan bicara dan mereka akan bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, agak terenyuh lihat gambar. Untuk selanjutnya masih ada. Oh, Pak Joko Hirtono. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota Komisi 10. Beliau-beliau ini adalah merupakan senior-senior kami dari segi kelembagaan perwakilan rakyat. Maka saya datang ke sini selaku junior dari kelembagaan. Saya menyampaikan beberapa amanah daripada warga kami yang terdampak di Kota Malang ini yang begitu beratnya secara lahiriah maupun batinnya. Saya rasa Bapak-Bapak tahu semuanya kejadian yang ada di Malang ini. Hampir setiap minggu beliau datang ke kantor kami karena kami sebagai wakil rakyat penyambut lidah. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini adalah skopnya sudah skop secara nasional. Kami sendiri selalu wakil rakyat dan kebetulan kami sebagai mantan aparat. Secara pribadi Bapak saya secara psikologis saya merasa menangis dan berat sekali. Karena apapun terjadi adalah melibatkan masalah aparat. Masa katakan sebenarnya apa itu, sebaik saya adalah Sorodadu TNI AD. Saat Sorodadu itu serdadu yang sensoro. Itu bahasa Jawa yang demikian. Kalau kita melihat situasi kondisi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kejadian daripada di Kanjuran ini, baik di media sosial, baik di media apapun, itu ngerinya Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya tidak terjadi. Maka ada pepatah yang mengatakan, tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Ya inilah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Kita sudah tahu semuanya bahwa kasus mulai 2015 saja sampai 2018, kasus-kasus olahraga sepak bola, kematian ini sudah nyampe sekitar 78 orang yang catatan. Lalu 2022 akhir kok timbul lagi, ini yang saya sayangkan. Padahal semua aturan sudah tertuang di situ, baik dari FIFA, dari SOP-nya kita selaku aparat, semua sudah diterapkan. Namun kenapa sampai terjadi hal yang demikian ini? Perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, para senior kami, selaku sebagai kelembagaan di DPR RI, bahwa korban yang ada ini ada 712 korban. Ini hasil daripada saya koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Dengan rincian 135 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Ini kenyataan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ibu-ibu yang korban putranya meninggal. Bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian putra kita atau saudara kita terjadi kasus di Kanjuran ini? Apa yang terjadi? Apa yang kita akan lakukan? Jelasan secara aspek hukum tidak jelas. Dari aspek sosial juga tidak jelas. Padahal beliau-beliau memerlukan apa sih aspek hukum yang nantinya akan ditentukan. Dan aspek sosialnya apa? Dia luka berat, cacat seumur hidup, dia meninggal, dia luka ringan yang selalu masih berobat. Terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
Yang terakhir meninggal itu adalah mahasiswa saya, karena sebagai dosen, dia adalah mahasiswa dari apoteker. Semester terakhir saya pas pembimbingnya skripsi Bapak Ibu sekalian. 3 minggu yang lalu beliau dari meninggal, dirawat sekian bulan. Coba Bapak, saya setiap seminggu sekali saya melihat, begitu rasanya mau menangis. Dan saya tanya kepada teman sejawat saya, beliau yang merawat, karena dia adalah seorang dokter ahli pulmonologi, ahli paru. Apa Mas? Beliau menyatakan secara anatomi, fisiologi, dan patologi nyatakan sehingga patofisiologinya ada ini Mas. Namun terdengar oleh seorang wartawan akhirnya terjadi permasalahan. Lah, dia seorang ilmiah. Maksudnya tidak terjadi hal demikian Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataan di lapangan demikian. Maka keluhan-keluhan kami kepada senior-senior kami sekarang kelembagaan ini Bapak Ibu sekalian. Seapa kita yang harus kita laksanakan? Menyampaikan saja dia salah. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan saudara Bapak-Bapak Ibu sekalian calon kami ada di Komisi 10 yang telah bekerja keras. Saya selalu memantau lihat media sosial. Tadi sudah disampaikan juga mengadakan rapat kerja dengan beberapa institusi untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sebetulnya hal ini tidak terjadi kalau semua itu memakai aturan, di mana sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, sudah jelas semuanya. Utamanya pasal 54 mengatakan tentang jaminan keselamatan dan keamanan bagi penonton dan supporter. Kenapa masih terjadi hal ini? Larangan sudah, SOP sudah, undang-undangan sudah, seharusnya tidak akan terjadi. Untuk itu, dengan hormat saya minta kepada seluruh Komisi 10 untuk membantu semaksimal mungkin. Dan saya mohon kami sebagai di daerah, mohon turunannya undang-undang ini. Sehingga kami akan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan para olahragawan. Olahraga kita perlu, kita manusia kita harus olahraga. Namun kalau olahraga seharga nyawa, saya rasa orang tidak akan mau berolahraga. Bagaimana masa depan bangsa dan negara kita ini? Untuk itu, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada Komisi 10 yang tadi disampaikan oleh pada pimpinan yang telah berusaha semaksimal mungkin mengadakan rapat kerja dengan yang terkait untuk cepat menyelesaikan. Pada dasarnya saya pribadi dan amanah daripada warga saya, bagaimana Pak Joko, aspek hukum dan aspek sosialnya ini. Karena banyak cedera, cacat seumur hidup, meninggal, dan sebagainya. Sampai sekarang belum terpantau, apalagi aspek hukumnya. Untuk itu, kami mohon dengan hormat, dengan sangat, pada para senior secara kelembagaan, untuk membantu kami yang di daerah ini, yang selalu berhadapan dengan masyarakat terus-menerus. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di Komisi 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah merupakan suatu curahan daripada hati daripada warga Kota Malang yang terdampak maupun selalu wakil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kolonel Joko Hitono. Mohon izin Bapak untuk keluarga korban dan pendamping bisa menyampaikan. Alhamdulillah sudah diizinkan dari Komisi 10. Monggo yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk seluruh anggota Komisi 10 DPR RI serta
anggota DPRD Kota Malang yang sudah memfasilitasi dan menjembatani kita untuk bisa hadir di ruang sidang yang mulia ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mungkin koreksi Pak Ketua untuk korban meninggal dunia. Saya rasa mungkin bisa lebih dari 135 dikarenakan pada waktu hari H saya sempat, karena saya dengan rekan-rekan sampai jam 5 subuh itu di rumah sakit Bapak Usada. Kita ikut evakuasi, kita ikut membantu untuk ini mengidentifikasi jenazah-jenazah yang ditransitkan di rumah sakit Wafa pada saat itu. Setelah H+2 kita sempat berkoordinasi dengan relawan yang menyediakan kantong jenazah. Dari relawan itu tersebut ada informasi kurang lebih 250 kantong jenazah yang disediakan, hanya tersisa 62 pada waktu itu. Tapi kenapa sampai hari ini yang tercatat hanya 135 korban meninggal dunia? Dan ada satu temuan yang memang kebetulan ini dari korban meninggal dunia ini dari putra dari teman saya. Ini memang sengaja ditutup dari keluarga, tidak mau untuk di blow up ke media dan lain-lain. Terus untuk selanjutnya mohon izin menyampaikan mengenai kesejahteraan para korban yang terutama untuk korban luka-luka. Saya sampaikan memang benar pemerintah ikut andil, tapi andil pemerintah hanya dalam waktu kurun pertama. Untuk selanjutnya sampai hari ini para korban ini tidak mendapatkan kesejahteraan sama sekali. Ini ada beberapa korban yang memang benar-benar menjadi tulang punggung keluarga, Pak. Dari korban meninggal dunia pun seperti itu. Ada yang memang istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, ibu. Ini banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Jadi besar harapan saya ini untuk pemerintah tetap memantau dan dalam hal kesejahteraan para korban ini, Pak. Karena kita masuk ke stadion juga bertiket. Tiket pastinya ada pajak restribusi yang masuk ke negara. Dan itu sudah menjadi, jika ada apa-apa, itu sudah menjadi bagian hak dari kita sebagai supporter yang masuk dengan membeli tiket. Kita masuk nggak gratisan, Pak. Kita selalu masuk beli tiket. Dan restribusi tiket pasti masuk ke pajak negara. Memang pemerintah ada andil pada waktu itu. Setelah kejadian memang ada beberapa donasi yang diberikan untuk korban luka-luka dan korban meninggal dunia. Tapi setelahnya, mungkin dengan lain kata nominal sekitar 5 juta atau 10 juta. Kalau untuk korban meninggal dunia, mohon maaf, dipakai selamatan sampai 40 hari aja nggak sampai, Pak. Terus untuk kelanjutannya ini seperti apa? Hal ini juga yang dialami untuk korban luka-luka. Ada adik saya yang korban luka patah kaki. Dia nggak bisa sekolah. Sampai sekolah mau DO. Ada yang sampai resign kerja. Ada yang sampai dikeluarkan. Sampai hari ini untuk korban atas nama saudara Vicky yang domisili di Sidoarjo, dia ini salah satu tulang punggung keluarga, Pak. Mohon maaf. Beliaunya juga termasuk kategori keluarga yang prasejahtera. Rumah ngontrak di dapurnya orang. Bapak ibunya sudah umur. Dan dia jadi salah satu tulang punggung keluarga. Sampai hari ini untuk kesehatan Vicky ini masih belum dikatakan 50% sembuh, masih belum. Awalnya dia 100% tanpa cacat fisik dan cacat permisi otak. Hari ini dia mengalami itu, Pak. Dia nggak bisa jalan, kesusahan jalan, ngomong pun susah. Daya ingatnya dia juga berkurang. Padahal dia menjadi salah satu tulang punggung keluarga.
Kalau kasus-kasus yang teman-teman adik-adik yang dikeluarkan dari pekerjaan sangat banyak, Pak. Dan ini saya mohon sekali lagi untuk dipikirkan ulang tentang kesejahteraan para korban ini, dari korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Teman-teman, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih dan mungkin ada lagi dari keluarga korban, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Dewan DPR RI dan DPR Kota Malang. Dan juga buat teman-teman rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kami bisa diberi kesempatan untuk hadir langsung di forum. Saya datang bersama keluarga korban, kami semua ke sini. Tidak banyak yang tahu, Pak. Bukan baru pertama kali kami ke Jakarta untuk mencari keadilan. Sudah beberapa pintu yang kita coba untuk terobos, tapi sampai hari ini juga kita tidak mendapatkan sesuatu. Juga Bapak Ibu perlu tahu bahwa bukan kami tutup mata akan bantuan dari pemerintah, ada, Pak. Bahwa hidup itu tidak cuma 1-2 hari masalahnya. Ada yang tidak bisa, yang seperti diceritakan oleh teman rekan saya TGA ini tadi. Ya. Pasca tragedi Kanjuruhan ini banyak sekali menyisakan masalah yang komplikasi yang tidak banyak orang tahu. Yang paling tahu adalah mereka yang dari TGA. Karena mereka selalu mendampingi kita gitu. Artinya apa yang saya bilang, ada di situ juga masalah malpraktik, tulang yang seperti Pak Joko bilang tadi, itu kok kayak dipaku pintu aja, itu kesannya tidak profesional. Itu ada itu di situ, bisa dilihat. Makanya kami datang sebagai anak ingin mengadu kepada Bapak Ibu di sini. Saya merasa Bapak Ibu yang hadir di sini, kita adalah satu keluarga karena kita dilahirkan dari rahim yang sama, rahim Ibu Tiwi. Seperti Pak Fuad bilang, satu atap di bawah Garuda. Tapi yang ingin kami tidak merasa ada tempat di Indonesia. Soalnya kita di nomor 2 kan gitu. Contoh keadilan yang seperti kita harap bahwa pengadilan itu bisa diadilin di Malang. Tidak bisa dipenuhi. Sebenarnya ada apa? Seolah-olah ada ketakutan di situ semuanya. Kita tidak musuh siapa-siapa, Pak. Terus yang Pak Pimpinan sudah sampaikan, semua dengan begitu rapi. Tapi mana yang kami rasakan di lapangan? Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Yang terjadi biarkanlah terjadi, tapi bagaimana langkah ke depan untuk memperbaiki yang masih hidup ini dengan yang ditinggalkan itu? Intinya kan di situ. Apa harus terus begitu? Dan ini menjadi catatan tersendiri buat kita bahwa negara tidak mampu membackup ini. Kita akan ditertawa oleh dunia. Ini hal yang sederhana, tapi akan menjadi bahan ocehan. Seperti Bapak bilang tadi, bahwa kalau saya lihat bahwa ketika contoh sederhana stadion ini ada bermasalah, kok stadion yang dirusakin. Contoh, Pak, mobil kalau tabrak, masa mobilnya itu yang dihancurkan? Orangnya yang bermasalah, Pak, bukan mobilnya. Jadi dalam hal ini mengenai sistem yang Bapak bicarakan tadi, Bapak Pimpinan, tolong ambil satu langkah tegas. Tidak sekedar di atas kertas, tapi bentuk nyata yang turun di lapangan. Kalau hanya cuma di sini, ya habis aja sampai di sini, Pak. Tapi seperti Bapak lihat, demo tidak akan pernah habis-habis. Kenapa? Yang demo bukan keluarga, tapi simpatis. Mereka merasa kehilangan, Pak.
Tapi sampai kapan Pak ini harus terjadi seperti itu? Keluarga korban yang selama ini kami rasakan begitu sulitnya mereka. Satu-satunya yang termasuk apresiasi tertinggi yang tidak bisa ada kata untuk diucapkan buat kami korban adalah tim TGA. Di situ juga pemerintah harus bisa melihat apresiasi kepada tim TGA. Mereka tidak minta Pak. Kami tidak punya kata untuk bilang terima kasih, tidak cukup Pak. Pemerintah harus ambil bagaimana memberikan apresiasi kepada mereka. Pada hari itu saya pernah lihat sendiri. Mas Simon, waktu itu saya lihat sendiri belum ada TGA Pak. Dia angkat jenazah-jenazah ini. Itu belum ada itu. Dan tidak kenal siapa-siapa di situ. Dan hari ini mereka membawa kita di susah dan duka sampai ketemu di sini Pak. Jadi tolong kalau bisa kita dari tim keluarga korban ini meminta ada kepastian hukum dan juga tentang perlakuan tentang yang masih kami butuhkan, ada pengobatan itu segera disegerakan, bukan satu wacana lagi atau kesusun anggaran, karena itu adalah darurat. Kami tunggu mati dulu Pak. Dan Pak perlu tahu bahwa ada keluarga yang anaknya meninggal, orang tuanya juga ikut meninggal karena saking mikirnya itu. Terus masalahnya itu tidak hanya cuma di masalah sosial, psikologi juga tidak ada penanganan yang jelas juga itu. Ketika Pak Presiden datang itu semua orang pada rapi, ketika Presiden sudah tidak ada, selesai senyap semua. Kemana Pak? Jadi tidak hanya sekedar pencitraan aja itu Pak. Karena saya bilang tadi bahwa kita dilahirkan dari rahim yang sama. Rahimnya ibu tiri Pak, tolong itu artinya moral harus ditunjukin. Dengan bertawasulan kami meminta orang-orang yang tidak amanat biarkan dia jadi, istilah orang Jawa itu kembang amben Pak. Dia biar nggak mati, biar dia disiksa. Karena apa? Sudah tidak ada tempat. Kita mau mengadu ke siapa? Bertawasulan meminta kepada yang Maha Pencipta. Itu yang langkah yang kami lakukan. Semoga bisa ada yang membantu Pak. Jadi itu seperti Pak perwakilan DPR Kota Malang menyebut itu tidak salah Pak. Memang kami lakukan itu karena bingung Pak. Kami datang di sini juga kalau bukan dari DPR Kota Malang sulit sekali Pak. Siapa kami yang bisa hadir di sini Pak? Kalau tidak ada jalan. Poin yang paling penting hari ini kami hadir ada tindakan tegas Pak. Kami minta, benar-benar meminta, dan mungkin juga saya tidak bisa mewakili semua yang ada keluarga korban juga yang di sini yang hadir, mereka akan bisa bicara supaya menyampaikan keluh kesahnya Pak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Nggak kuat mau ngomong. Ya. Nggak kuat mau nyampaikan berarti. Sudah, saya kira itu dulu Pak yang masih ada satu lagi. Ngapunten Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada terkait rekomendasi yang pribadi gulirkan lagi itu ada satu poin yang sangat memperhatinkan perlu dipertanyakan ya ini ya. Ini perlu diarahkan kepada panitia untuk antisipasi terhadap kemungkinan adanya pembentangan spanduk yang berisi keprihatinan terhadap garis Kanjuruhan. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa untuk para teman-teman kami membentangkan membentangkan spanduk keprihatinan aja dilarang gitu. Hal itu terjadi waktu di Timnas kemarin, ada reporter membentangkan keprihatinan spanduk ini juga dirampas itu.
Kenapa kok takut gitu loh sama spanduk aja gitu. Jangan sampai NKRI ini menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit lagi. Mohon maaf pimpinan, saya rasa ada satu hal yang perlu kita bersama untuk kita tunggu secepatnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu bagaimana memutuskan sebuah skema bantuan yang itu bertingkat-tingkat. Ada anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak ibunya, misalnya begitu, tulang punggung yang kemudian ini ada skema begitu. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, apa itu panja atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang ditunggu oleh masyarakat itu turun dalam bentuk sebuah keputusan, sehingga mungkin kita yang ada di DPRD bisa menindaklanjuti dengan memakai dana-dana yang ada di sana yang berlandaskan pada keputusan yang ada di DPR. Misalnya begitu, atau instansi yang di tingkat lebih tinggi, sehingga semacam diskresi apa begitu, sehingga ini nanti menjadi landasan kita DPRD atau pemerintah Kota Malang dan pemerintah daerah yang ada korbannya, termasuk ada 2 polisi juga yang meninggal dunia, itu pun masuk di dalam kategori mereka adalah korban. Sehingga skema bantuan itulah atas putusan yang resmi, itulah kita bisa mendistribusikan dana ataupun menyerap anggaran-anggaran yang yang sah ya di pemerintah daerah kita. Itu barangkali tambahan dari kami, Pak. Mohon perhatiannya dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terima kasih, Pak Loh. Mohon izin satu lagi, Bapak. Ya. Isi, Pak, saya mau menambahkan, saya yang mendampingi korban untuk penyembuhan selama ini dalam bentuk medis akupuntur, dan itu pun kendala yang saya alami selama ini ketika korban yang sudah ditutup bantuan oleh pemerintah untuk berobat ke rumah sakit, dan akhirnya dia pulang selalu memberikan keluhan yang sama, ditolak dan harus menjadi pasien umum. Kendala seperti itu. Dan ketika saya menangani korban, semua rata-rata imbas dari buangan rumah sakit yang bantuan sudah ditutup. Dan itu pun sampai sekarang masih banyak. Contoh yang akan dilakukan tindakan operasi yang kedua atas nama Ade Sulistyo, itu pun kita tim PGA mengajukan sampai 3 kali, dan itu pun sedikit memaksa. Akhirnya pihak pemerintah baru akan melakukan operasi tanggal 20 besok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai masukan dari kami, dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan mohon untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan wewenang yang ada di Komisi 10. Mungkin tuh kurang lebihnya, mohon maaf. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Asmalik beserta seluruh yang tadi menyampaikan. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu. Saya mengapresiasi setulus-tulusnya, dan saya kira ini update terakhir apa yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kota Malang dan teman-teman keluarga korban, bahwa pasca tragedi Kanjuruhan ada banyak hal yang belum tertangani dengan baik.
baik pada konteks skema bantuan yang tadi disampaikan oleh Pak Al Mahfud dan beberapa Bapak Ibu sekalian. Saya kira nanti ini akan menjadi concern kami juga. Jadi ada dua aspek. Ada aspek hukumnya yang akan harus terus berlanjut. Pada aspek skema penanganan bagi para korban yang cedera berat maupun ringan, yang tadi terkonfirmasi sudah diputus bantuannya, termasuk sudah diputus layanan kesehatannya, yang semestinya pada aspek penanganan korban baik yang luka ringan maupun luka berat semestinya harus sudah sampai pada penanganan yang tuntas. Jadi semestinya sampai pada sembuh total baru kemudian proses pelayanan itu mungkin baru bisa dicabut. Nah, ini tadi terkonfirmasi betul, bahkan tanggal 20 baru akan dilakukan operasi, itu saja dengan hampir 3 kali menyampaikan itu, dan artinya mereka sudah dianggap sebagai pasien biasa dan tidak punya akses pelayanan yang sebagaimana semestinya didapatkan oleh para korban tragedi kemanusiaan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya mohon izin memberikan kesempatan teman-teman anggota komisi untuk melakukan pendalaman sekaligus beberapa hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman anggota komisi. Kami persilakan. Mulai dari Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPR dan rekan-rekan dari Malang, anggota DPR dan korban. Pertama, saya sampaikan sekali lagi perhatian terhadap pasal ini. Saya pikir sudah meredah, tapi tampaknya selesai. Dan yang kedua, apresiasi terhadap DPRD atas kepeduliannya. Saya melihat ada 3 hal yang perlu kita selesaikan. Pertama adalah dana ya Pak ya, baik itu angkanya atau sistemnya untuk santunan yang meninggal jika dianggap kurang, dan juga terutama yang masih yang ada yang menjadi korban ya, yang terluka dan lain-lain. Ini yang perlu kita pikirkan. Saya melihat begini Pak, kemarin di Jawa Barat kan Pak Ketua kita bikin masjid 1 triliun ya, besar kan itu ya Pak ya. Saya lihat ada ruang-ruang loh Pak Ketua. Dana dari kota, dana dari provinsi, ya kan Pak, dana dari pusat, dana dari PSSI. PSSI kan banyak uang Pak. Sama ada ruang-ruang untuk menggalang dana tersebut. Hanya sebelumnya tolong dihitung kira-kira berapa. Ya tentu saja tidak bisa mengatasi, katakanlah tadi ada anak yatim yang bapaknya meninggal, mungkin tidak bisa Pak ya, untuk menghitung sampai dia bisa mandiri karena ayahnya meninggal. Saya kira tidak bisa begitu. Tapi untuk hitungan-hitungan sembuhnya seseorang, saya kira itu bisa dihitung. Dan saya melihat tadi sebenarnya yang tadi, dari PSSI, nanti ada ketua PSSI, tentang ketua PSSI mungkin dapat menjelaskan. Setahu kami kan PSSI banyak uangnya Pak. Tambah kota, tambah provinsi, dan dari pusat. Pusat nanti kita bicarakan, termasuk juga bagaimana memanfaatkan asuransi, BPJS, dan lain-lainnya. Itu adalah ruang pertamanya. Yang kedua soal sanksi dan transparansi hukum. Kami juga memahami keinginan untuk disidangkan di Malang, Pak. Tapi makin kenceng Bapak-Bapak meminta di Malang, Pak, polisi itu makin keberatan Pak. Kenapa? Karena polisi pasti khawatir akan ada apa-apa ketika harus di Malang. Ya makin kuat Bapak menuntut di Malang, saya melihat polisi akan makin kuat untuk memindahkannya. Nah itulah maka saya melihat bahwa percayakanlah kepada polisi dan nanti tetap diatur bagaimana transparansinya atau perwakilan untuk bisa melihatnya.
Dan yang ketiga adalah soal keamanan ke depan. Kita sudah ada rekomendasi bagaimana PSSI dengan pantauan Menpora untuk bisa melaksanakan aturan-aturan dari FIFA ini. Jadi begitu Pak, soal ini Pak Ketua, tinggal Pak Ketua kita pikirkan, saya agak ragu Pak Kopassus ya Pak ya, jadi ragu Kopassus Pak. Tapi mungkin kalau di level panja diserahkan kepada Menpora Pak, terutama penggalang yang tadi, tampaknya itu bisa lebih realistis, bisa lebih sederhana untuk kita laksanakan. Satu untuk menggalang dana, yang kedua adalah penyuluhan tadi agar ada transparansi pengadilan tanpa harus di Kota Malang. Dan yang ketiga ini sudah dilakukan, yakni bagaimana pengamanan ke depan agar tidak terulang lagi. Dan hal ini saya kira sudah dilaksanakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Ayo silakan selanjutnya. Mas Pur, Mas Am, Pak Bisri. Silakan Mas Pur. Ya, terima kasih pimpinan. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Saya termasuk kalau dalam catatan di daftar korban ada 2 yang berasal dari daerah pemilihan saya, dari Jember, dan dua-duanya dari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi adalah sesuatu yang semenjak kejadian sudah kami cermati di Komisi 10. Dalam catatan kami, sama saya, kita sudah hampir 2 kali lebih kita diskusi dengan Kemenpora dan beberapa kali dengan PSSI, dan apa yang menjadi tuntutan dari Bapak-Bapak dan saudara sekalian itu sampai sekarang tetap kami pertanyakan mana yang belum dan mana yang sudah. Nah, karena itu tentu secara pribadi dan secara fraksi kami tidak akan membiarkan yang menyangkut hak dari para korban, apakah itu yang meninggal dunia maupun yang masih yang luka-luka. Nah, tentu prinsip pertanggungjawaban secara tuntas itu memang harus tetap kita harus perjuangkan. Jadi saya setuju tadi. Jadi ketika datang ke stadion dalam kondisi sehat, tentu ketika kemarin misalnya menjadi bagian yang dari terluka secara fisik, maka tanggung jawab pemerintah baru berhenti ketika sudah mengembalikan ke posisi yang awalnya lagi. Saya setuju dengan prinsip itu, karena memang harus seperti itu. Dan di rapat berapa minggu setelah itu saya juga usulkan ke pimpinan skema terkait apakah jumlahnya, apakah model perawatannya, sumber pendanaan dari mana, itu memang harus clear. Sampai sekarang memang kami belum dilaporkan secara langsung, Komisi 10 belum dilaporkan secara langsung melalui menyangkut skema penganggaran sekaligus skema yang bagaimana itu memastikan bahwa seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun yang cacat atau yang sampai sekarang masih belum pulih kesehatannya itu memang belum tersampaikan oleh kami. Nah, karena itu insya Allah apa yang sudah menjadi aspirasi dari Bapak-Bapak dan saudara sekalian akan kami tetap perjuangkan sehingga kemudian hak itu bisa sepenuhnya bisa diberikan oleh negara kepada warga negaranya, khususnya dalam hal ini yang menjadi korban di tragedi Kanjuruhan di Malang. Saya pikir itu pimpinan sebagai
respon dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Purnomo. Persilakan Pak Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa. Kami kalau kita sudah lanjuti dari Pak Sotik tadi, Pak. Jadi komen kita itu kan ada pimpinan komisi sama tim sama Menpora. Yang satu minimal bisa mendesak kepada PSSI, kemudian ke Liga yang di sana, ya, untuk memastikan berapa jumlahnya yang jelas, Pak. Jumlahnya itu harus tertata rapi, kalau mungkin berapa sih korban itu. Kemudian tim ini nanti harus domainnya kan macam-macam. Kemenkes untuk dapat BPJS, kemudian sosial untuk mendapat santunan, dan mungkin kalau yang tidak dianggap miskin dapat BLT. Nah, ini mungkin domain kita dengan Menpora sama pimpinan mesti menjadi tim yang pada akhirnya bisa memberikan negosiasi sama yang punya kepentingan. Bahkan dari Menkes pula mampu memberikan instruksi pada daerah ya, untuk memberikan BPJS. Ini minimal begitu. Dan bisa memberikan dana-dana santunan kalau itu dari Mensos ke daerah masing-masing. Karena apa? Karena harus jelas ini ada daerah, Pak Pur, ada Malangkota. Dan jadi nanti bisa ada data, mohon bisa, kalau bisa ada data yang jelas. Karena itu Pak Pimpinan mungkin tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri. Kami persilakan selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya juga izin pimpinan dan seluruh delegasi dari DPRD Kota Malang serta para korban yang hadir, keluarga besarnya di sini. Saya pribadi juga mengucapkan keprihatinan dan tadinya memang mengira sudah tertangani gitu. Jadi kami terima kasih sekali ada kedatangan wakil-wakil rakyat bahkan bersama Bapak Ibu para korban sekaligus gitu, yang memberikan laporan untuk sebuah kekuatan yang sifatnya informal ini cukup terdata dengan baik, Pak. Sampai ada nama-nama dan kemudian alamat. Saya kira ini sudah cukup untuk ditindaklanjuti oleh Komisi 10 DPR RI untuk tadi seperti Pak Bisri sampaikan, memang tidak bisa hanya dengan mitra yang ada di Komisi 10 saja ini. Tapi memang dengan berbagai komisi terkait ya. Kalau aspek hukumnya terkait kelembagaan kepolisiannya kita perlu minta izin dengan Komisi 3 gitu. Apakah bisa kita hadirkan di sini? Ya, bagaimana sama-sama kita urun rembuk untuk menyelesaikan masalah ini, menanggulanginya dan ke depannya. Dengan Komisi 8 untuk Kementerian Sosial gitu, dalam rangka mengatasi dampak sosial yang diakibatkan dari musibah ini. Kita harus minta izin juga Komisi 8 dengan Kementerian Kesehatan, BPJS, kita harus minta izin dengan Komisi 9. Tapi saya lihat itu tidak mustahil pimpinan kita bisa lakukan, kita minta izin, kita kumpulkan saja semua pihak terkait, kita sampaikan data ini. Ya urun rembuk bagaimana
solusi tercepatnya. Sudahlah, ini tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan. Ini tinggal ditindaklanjuti saja. Ada yang terhenti, kita mengira ini sudah selesai, dan ada yang menangani secara sustainable, ternyata terputus. Ini terputus ini Pak ya. Nggak keberlanjutannya kan. Nah, jadi saya kira kalau kita bisa menyambungkan itu saja dan kemudian pemerintah tersadar semuanya, ya kemudian bergerak kembali, saya kira juga tidak perlu ada demonstrasi terus-menerus yang digelar di Kota Malang begitu Pak ya. Saya kira itu sama-sama kita harapkan tadi nilai-nilai Pancasila, NKRI kita, NKRI kita ini semua betul-betul terwujud, terasa pada semua kalangan dan keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Persilakan selanjutnya sebelum Pak Fikri. Mas Am, Prof. Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan, Bang Fikri dan senior-senior yang lainnya. Dan selamat datang Pak Asmawi beserta rombongan mobil khusus keluarga korban. Saya atas nama fraksi Partai Nasdem ikut berduka cita yang sangat mendalam. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah meninggal wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, dan yang saat ini sedang sakit segera diangkat penyakitnya, sehat walafiat seperti wali, dan seluruh keluarga korban diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Pak Asmawi dan keluarga yang lainnya, saya sangat sepakat apa yang disampaikan di surat terbuka ini, dan seperti apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, tentunya ini bukan persoalan pencitraan. Saya kira kami akan serius menindaklanjuti apa yang menjadi kepentingan dan kewajiban dari kami di Komisi 10. Tentunya seperti yang tadi sahabat saya bilang, kami di Komisi 10 juga punya keterbatasan. Oleh karenanya dengan segala keterbatasan yang ada, saya kira pimpinannya, nanti kita harus segera koordinasi dengan komisi yang lain, dengan Komisi 3 Kepolisian, Komisi 9 persoalan BPJS-nya, Komisi 8 persoalan sosialnya, dan yang lainnya. Nah, sebagai bentuk wujud kemanusiaan saya secara pribadi, kebetulan saya di Komisi 10 punya program beasiswa PIP, program Indonesia Pintar, yang diberikan kepada siswa-siswi mulai dari SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD nominalnya Rp450.000 per tahun, SMP Rp750.000 per tahun, SMA dan SMK Rp1.000.000 per tahun, dan juga ada untuk beasiswa KIP, kuliah. Nah, sebagai bentuk wujud kepedulian saya secara pribadi, sekalipun ini bukan dapil saya dari Pasuruan dan Probolinggo, di mana di dapil saya juga ada korban meninggal dari Pasuruan dan Probolinggo. Saya ingin berkontribusi untuk meringankan beban keluarga kita yang meninggal, khususnya yang yatim piatu ya, yang yatim atau piatu atau yang fakir miskin. Saya ingin memberikan beasiswa buat yang SD, SMP, SMA, SMA itu sebanyak 500 orang, dan yang untuk kuliah sementara saat ini itu 10 orang. Yang kuliah ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian itu diperuntukkan sesuai dengan undang-undang, yaitu yang baru lulus tahun 2022 ini atau 2021, bukan yang sedang menjalani kuliah. Nah, oleh karenanya nanti karena kuotanya juga sangat terbatas sekali, 10 orang ini yang saya siapkan sementara ini, mudah-mudahan nanti akan bertambah, tapi ini nanti dicari betul-betul kriteria yang fakir miskin atau yatim piatu yang memang betul-betul tidak mampu ya untuk kuliah. Alhamdulillah nanti untuk biaya kuliah sesuai dengan grade kampusnya, kalau nggak salah ada sekitar mulai senilai dari awal kuliah sampai selesai kuliah selama 4 tahun atau 8 semester itu kurang lebih nominal sekitar 70 sampai 80 juta rupiah. Nah, ini bentuk kemanusiaan kami dari fraksi Partai Nasdem. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita bisa dicatat nomor handphone saya, nanti kita koordinasi lebih lanjut tentang bagaimana teknis pemberian beasiswa itu. Nomor handphone saya 0811 93 115 0811 93 115.
Nama saya Muhammad Hairul Amri, biasa dipanggil Amri atau Aam. Aam itu kalau dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Pak. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi kadang-kadang OOM, kadang-kadang EM, tergantung penerangan lampu yang ada ya. Saya kira itu nanti untuk teknis seperti apa saya bisa koordinasi lebih lanjut. Sekali lagi saya atas nama fraksi Partai Nasdem dan anggota Komisi 10 ikut berduka cita yang mendalam. Mudah-mudahan kali ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah dan bisa dijadikan pimpinan menjadi hari berkabung olahraga atau apa. Tidak bisa kita ini ya. Agar hal-hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Inilah Shiratal Mustaqim. Tetap semangat. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mas Aam. Prof. Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pimpinan saya hormati, saudara anggota Dewan, dan seluruh sahabat-sahabat dari Malang. Salam satu jiwa. Terima kasih. Yang saya hormati anggota Dewan yang luar biasa ini, terus mengikuti perkembangan rakyatnya dan para keluarga korban yang saya hormati. Ya tentu kita semua kecewa. Rasanya kok bisa terjadi hal seperti ini di negeri yang maju sepak bolanya gitu. Ya, jadi teman-teman dari luar negeri bertanya, what happened to country, Profesor? Kita nggak bisa menjawab apapun. Ya. Dan ini sangat-sangat disesalkan. Ya. Masa saya ketua PSSI, ya bukan saya mau mengumumkan, itu 2 hari sebelum atau minimal 1 sebelum itu ada technical meeting membahas semua yang terjadi, seandai semua yang keluar. Tidak boleh ada apapun. Alhamdulillah 4 tahun saya memimpin tidak ada keributan apapun ya. Saya tahu Arema luar biasa penonton, saya datang ke sana itu luar biasa disiplin, yang nggak pakai tiket nggak mau datang ke stadion ya. Jadi tidak ada keributan apapun. Saya menilai penontonnya padat, tapi yang paling enak diatur itu adalah di Kanjuruhan ini. Jadi di mana pertandingan di sana mereka lapor dari insya Allah. Ya karena semua masyarakat Arema itu membantu pertandingan itu bisa berlaksana dengan sukses. Jadi hal seperti ini sebenarnya tak boleh terjadi, Nah untuk itu mesti ada yang bertanggung jawab. Ya ini korban begitu besar memalukan nama negara di seluruh dunia di sepak bola. Dan tanggung jawab. Nah ini harus kita bicarakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman, kita harus bicara ini kepada semua terkait. Jadi kita undang melalui antar komisi terkait ya, sampai Menteri Sosialnya, kepolisiannya, keamanan semua lah. Ya Menteri Menporanya kita undang, harus kita sampai mana ini masalahnya. Ya kok tidak seperti ini. Oh tidak ada penyelesaian, masih banyak lagi korban yang masih belum terurus dan sebagainya. Jadi kita lihat dari media bagaimana ada demo ini kan ada sesuatu yang tak layak, maka timbul rasa ya, menyesal ataupun marah masyarakat terhadap peristiwa ini kok begini-begini saja, tidak ada kelanjutannya. Nah itu perlu kita nanti membahas ini lagi ya di Komisi 10. Tentu ada yang meninggal sudah tak mungkin kita bisa bangkitkan lagi, yang sakit ya sudah mudah bisa sembuh semuanya, tapi adalah kepedulian kita ya terhadap keluarga-keluarga korban ini. Kalau saya ketua PSSI, semua korban akan saya santuni. Paling nggak 1 miliar satu orang yang wafat dan yang terluka. Paling nggak habis 600 miliar. Ya, udah cari uang di sepak bola. Jadi tidak ada masalah saudara. Walaupun bantuan ini tidak bisa menutupi kesedihan, tidak menutupi kekecewaan, tapi sekedar ada perhatian terhadap kita, terhadap masyarakat yang korban daripada ketidakjelasan penanganan ini. Jadi semuanya ada peraturan, sudah ada supaya stadion itu aman, sudah ada semua peraturannya. Ya, 10 minutes before end ataupun selesai, ya final time itu pintu harus dibuka.
5-10 menit. Itu semua petugas harus tahu, itu dibicarakan dalam technical meeting. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, kan orang mau keluar nggak bisa. Ya, sedang-sedang sudah keadaan begitu, keluar nggak bisa. Ini kan ada yang ini mistake lah, ada kesalahan. Jadi barangkali ya ini sama-sama kita Komisi 10 oleh pimpinan, perlu ada langkah-langkah kita lagi bagaimana tentang penyelesaian semua masalah-masalah akibat kejuruan ini harus ada endingnya. Tidak boleh dibiarkan begini, orang lupa. Kenangan ini sangat menyedihkan bagi kita semua. Ya, buat cacat nama bangsa kita ya akibat sesuatu yang jadi something lah, ada sesuatu yang salah. Ini saja, mohon maaf Bapak, mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan pertemuan ini langkah kita untuk lebih maju lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan segera. Salam satu jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Johar. Selanjutnya Ibu silakan Pak Fikri. Baik Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 dan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang semuanya, saya kira juga dari Aremania yang mendampingi dan dari keluarga korban, selamat datang di Komisi 10. Terima kasih juga. Ini langkah lanjut dari mungkin kedatangan DPRD Kota Malang sebelumnya di beberapa fraksi, dan ini tindak lanjut. Dan kami berharap untuk tidak berhenti sampai di sini, karena ini tentu berarti harus ada langkah selanjutnya. Jadi makanya saya akan nyampaikan yang pertama mungkin untuk jadi catatan di Komisi 10, karena ini kan tuntutannya nanti ada, meskipun bisa efektif bisa tidak, karena nanti lama kalau misalnya pansus misalnya, ini lama dan tidak mesti ada penyelesaian. Kan banyak kasus-kasus yang kemudian pansus hanya drama saja, mungkin di TV-nya bagus tapi tidak lanjutnya tidak ada. Tetapi tetap saja untuk mungkin nanti jadi catatan di Komisi 10 untuk bisa diusulkan, karena tentu harus ada inisiatif dari tempat lain yang kemudian mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Saya kira prosedur sudah tahu, DPR RI sampai DPRD kan hampir sama. Kemudian mungkin tugas kami di Komisi 10 ya tentu sesuai dengan kemitraan. Jadi kami kalau harus mengundang komisi lain itu minta izin, dan kalau tidak diizinkan tidak datang di sini. Makanya ada prosedur, misalnya kalau di dunia olahraga ada naturalisasi misalnya. Naturalisasi itu ya harus ke Komisi 3, kemudian harus ke Komisi 10. Dua-duanya. Jadi kalau ada klub yang mengajukan naturalisasi, dia harus mendapatkan persetujuan di Komisi 3 dan harus mendapatkan persetujuan di Komisi 10. Kalau di Komisi 3 tidak disetujui, di sini disetujui sekalipun ya tidak akan dinaturalisasi. Dua-duanya. Makanya mungkin yang punya klub dan pernah mengajukan naturalisasi, maka mereka akan datang ke Komisi 3 dan ke Komisi 10, kemudian baru mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, oleh karenanya mungkin ini supaya mendapat jadi pemahaman kita bersama bahwa Komisi 10 akan terus berkoordinasi, dan tadi sudah disampaikan laporannya sebagian oleh Mas Nur Purnamasidi, koordinasi intensif dengan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena itu mitra kami, mitra Komisi 10. Termasuk juga tadi, karena sebagai pengantar dari Pak Ketua, ini tuntutan Undang-Undang 11 2022, ini produk Komisi 10 soalnya. Jadi beda antara penonton dengan supporter, kemudian ada hak dan kewajiban dan sebagainya. Kalau tadi disampaikan, penonton nggak ada yang gratisan, nggak ada. Dia sudah beli tiket dan sebagainya, maka dia harus sudah dipenuhi oleh hak-haknya. Tetapi sayang memang
undang-undang ini, peraturan turunannya juga belum terbit. Nah, makanya ini sebagai sarana juga Komisi 10 untuk mendesak beberapa pihak untuk kemudian segera menurunkan peraturan turunannya. Kemudian yang selanjutnya, ini momentum juga. Jadi setelah gonjang-ganjing di PSSI apa segala macam, kemudian ada evaluasi dari FIFA dan sebagainya, kemudian ada beberapa rekomendasi, salah satunya kemudian pergantian kepengurusan. Nah, pergantian kepengurusan semua pihak, termasuk mungkin juga dari Malang Raya atau mungkin semua pihak yang terkait dengan ini lewat ini kebetulan karena terbuka live streaming di semua pihak dan termasuk juga saya kira Kemenpora dan beberapa pihak juga akan melihat. Saya kira ini sebagai bargaining, kalau mau jadi pengurus PSSI ya ini harus dituntaskan, menjadi komitmen siapapun, mau siapa saja yang akan ini, kalau tidak menuntaskan masalah Kanjuruhan, tragedi kemanusiaan, menyebutnya di dalam paripurna itu kita diberi pita hitam dan semua fraksi sepakat bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang besar. Jadi ini bukan masalah olahraga saja. Olahraga kalau kemudian sampai nyawa melayang satu saja sangat berharga. Ini 135 katanya. Padahal tadi ada yang menyebut lebih dari itu. Kita tidak tahu lah. Pokoknya yang dirilis 135. Sebut saja 135 itu sudah luar biasa. Jumlah yang sudah sangat luar biasa. Apalagi lebih dari itu. Nah, oleh karenanya saya kira ini mesti dituntaskan. Tidak bisa kemudian orang ganti-ganti pengurus dan sebagainya, tapi hanya euforia, hanya senang-senang, atau mungkin hanya sebagai kebanggaan dan sebagainya, tapi problematika atau tragedi yang sudah sangat luar biasa di dalam sejarah ini sepak bolaan ini nomor berapa ini Prof. Johar ini? Nomor 2 ya? Setelah Peru ya, setelah Peru ini. Yang di Inggris saja kalah ini berarti. Iya, itu bukan, makanya yang sangat terkenal kan di Inggris ya. Itu saja kalah itu. Kalah dengan ini. Sekali lagi, ini harus disadari bahwa ini tragedi kemanusiaan dan pada lini olahraga yang membina sportivitas dan sebagainya. Saya kira ini yang kedua, bargaining siapapun. Kalau perlu kita tolak kalau nggak ada komitmen untuk menyelesaikan Kanjuruhan ini. Kemudian selanjutnya kami mohon kepada ini DPRD Kota Malang ini, kalau bisa DPRD Kota Malang supaya terus mengawal, tidak hanya sekarang. Jadi terus, ya ini saya tidak tahu ini ada dampak atau tidak karena ada kena COVID-33 katanya. Jadi sehingga mau ada ini, tapi ini semangat harus ini karena ini saya kira investasi akhirat lah gitu saya kira. Ini investasi akhirat. Karena yang menangis di belakang tadi ada ratusan yang belum terselesaikan dan sebagainya. Jadi saya minta, karena kami nggak bisa apa-apa kan di sini. Ya kalau nggak ada DPRD Kota Malang ke sini kan kami juga nggak tahu. Tadi disampaikan bahwa sepertinya sudah selesai. Seperti sudah selesai kok kemudian ternyata masih. Karena memang beritanya nggak nyampe ke sini. Mungkin media nggak terlalu mengcover begitu masif gitu. Nah oleh karenanya kami minta DPRD Kota Malang salah satu kalau perlu dengan elemen lain, kemudian syukur juga ajak DPRD Kabupaten kan TKP-nya kan di Kanjuruhan itu kan di Kabupaten. Nah kemudian yang ketiga saya tadi cerita kalau ini sudah terbuka dan insya Allah saya kira ini nanti videonya atau apanya kan bisa disebar kemana-mana ini. Selama kita dari membuka sampai ditutup oleh Pak Ketua Komisi ini, bisa disebar kemana-mana kepada semua pihak yang kita mintai tolong atau kita minta supaya bersama-sama menyelesaikan problematika ini. Nah, kalau bisa tadi, karena ini ada sekat-sekat, kalau di DPR RI ini ada garis demarkasi yang sangat ketat. Kita tadi nggak bisa sembarangan ngundang mitra komisi lain, maka kalau bisa sih ya juga yang sama seperti ke Komisi 10, ke Komisi 3 dan kalau perlu tadi ke Komisi 9.
dan 8 ya. Ya mungkin dalam satu hari bisa syukur bisa 2 atau 3 ini semuanya bisa seperti ini. Jadi seperti ini nanti kan ada dokumen paling tidak dari pertemuan seperti ini ada laporan singkat. Laporan singkat ini sungguh pun tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, tetapi ini adalah alat DPR untuk kontrol, untuk mengingatkan, untuk kepada mitranya. Mitra kami kebetulan ya hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi kalau kemudian kita sampaikan kepada institusi lain seperti kepolisian dan sebagainya, nggak begitu laku. Nah, tapi dari Komisi 3 bisa. Nah, Komisi 3 kan jangan hanya tampil di ILC saja, tapi kalau perlu di forum yang formal seperti ini juga ada maknanya. Saya kira demikian tambahan untuk tindak lanjut maksud saya, supaya ini kami juga siap kalau kemudian harus ada tindak lanjut seperti saya komitmen tadi disampaikan oleh beberapa anggota juga oleh Pak Ketua, kita akan terus mengawal. Kalau dengan Kemenpora insya Allah termasuk juga skema bantuan dan sebagainya, asal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka akan kita dorong terus. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Waktunya Pak, saya perpanjang 10 menit untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih Pak Ketua, saya izin bicara. Bentar aja, sebentar. Oke, mohon. Saya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya cuma ingin bertanya, dapil Malangnya mana ya? Dapil dari Kota Malang. Yang anggota Dewan. Ada Mas Hasanuddin Wahid, cuman nggak bisa beliau izin. Oh nggak ada. Iya Pak, ini kan mumpung live. Sama Basara ya? Saya coba minta berapa menit ditayangkan di TV yang luka-luka tadi, biar masyarakat Indonesia tahu. Ya. Ini kan kota Jakarta aja nggak tahu, apalagi pulau-pulau yang lain. Berapa pedihnya kita di Kota Malang, berapa nangisnya ibu-ibu di Kota Malang. Biar pemerintah biar melihat. Satu. Keduanya itu dari Bapak PSSI, tadi coba bicara cuma 1 kali dalam insiden ini. Ini yang kedua kali Bapak. 2018 itu mati 2. Yang luka dan patah itu banyak juga. Itu nggak terekspos. Ini yang kedua kali yang terbanyak. Nanti kalau ini nggak ditangani dengan baik, nanti akan jadi presiden buruk buat sepak bola Indonesia kita. Aparat dengan senang hati membunuh supporter dengan seenaknya sendiri dengan pasal kelalaian. Kelalaian pasalnya kalau saya nggak kurang ingat itu 5 tahun maksimal, minimal 1 tahun. Enak aja nanti membunuh supporter Indonesia seperti yang terjadi di Kota Malang. Itu yang saya takutkan, Pak. Dalnya di Kota Malang sudah 2 kali. 2018 1 kali, meninggal 2, dan yang patah-patah hampir 50 lebih, sekarang yang terbanyak. Ini kalau tidak ditangani dengan serius, akan jadi presiden buruk buat sepak bola Indonesia. Sekali lagi Pak Ketua, saya ini ke Bareskrim udah 2 kali tolak, ke LPSK juga belum ditangani dengan baik, dan Komnas HAM juga belum. Sudah kita lewati semua Pak Ketua. Ya. Kenapa di Malang kasus pembunuhan 2 kasus ditangani, kita ke Bareskrim kok gak ditangani? Satu. Keduanya itu tuntutan kita, tuntutan kedua kita HAM. Dan tuntutan ketiga kita mengusahakan untuk keluarga korban yang meninggal dan keluarga korban luka untuk restitusi Ketua. Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak atas tambahannya semakin melengkapi bahan kita untuk kita follow up ke depan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya sebelum membaca lapsing ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama,
Komisi 10 akan tetap meminta ini diusut tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Kita tidak ingin tragedi kemanusiaan Kanjuruhan itu hanya menjadi angin lalu bagi korban, termasuk bagi manajemen pengelolaan sepak bola nasional kita. Kalau kita mau catat, dan saya sudah seringkali bersuara keras, sebelum tragedi ini, selama 5 tahun terakhir, sudah ada 75 orang supporter kita yang meninggal, Pak, sebenarnya. Termasuk 2 orang yang tadi tragedi juga sebelum tragedi Kanjuruhan ini di Malang. Totalnya 775. Tapi tidak tertangani dengan baik. Sama. Penyelenggaraan sepak bola ya begitu-begitu saja. Nggak ada perubahan apapun. Sampai akhirnya kejadian tragedi Kanjuruhan. Permisi Pak Ketua, mungkin itu penyebabnya karena tawuran. Kalau ini kan penyebabnya karena gas air mata. Betul. Gas air mata. Intinya semua tragedi terkait dengan supporter, Pak. Ya. 75 orang. Ya, makasih. Masa sebenarnya angka yang cukup sudah besar untuk dilakukan perbaikan pengelolaan sepak bola kita. Jadi komitmen kami ini harus dituntaskan, harus menjadi momentum perbaikan, menjadi momentum pengelolaan penanganan supporter yang terbaik. Kalau tidak, sama tadi disampaikan oleh Bapak, akan jadi presiden buruk bagi masa depan sepak bola kita. Yang kedua, saya ingin menegaskan ulang menyangkut soal yang sudah direkomendasikan oleh tim TGIPF. Tim TGIPF sudah jelas secara terbuka menyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara moral dan etik sesungguhnya PSSI. Karena itu PSSI secara kelembagaan harus bertanggung jawab atas ini. Karena tanggung jawabannya setelah kelembagaan, ya kita minta. Tadi saya diskusi sama Pak Fikri, siapapun nanti ketua umum PSSI-nya harus bertanggung jawab menuntaskan ini. Harus dituntas menjadi agenda dari ketua umumnya siapapun nanti. Kalau tidak akan jadi angin lalu juga. Lebih-lebih bagi para korban yang sudah menderita atas tragedi ini. Karena itu kita akan dukung sepenuhnya proses penuntasan terkait dengan ini. Yang terakhir, skema bantuan itu saya setuju, ini tragedi kemanusiaan. Semestinya langkah-langkah birokratis yang seringkali menjadi hambatan, problem ego sektoral masing-masing kementerian yang dirasa menjadi hambatan juga harus diterobos dengan secara maksimal. Karena itu skema ini harus jalan menurut saya. Bahkan saya mendorong kepada semua korban mendapatkan kompensasi kemanusiaan dari tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan ini. Bagaimana skemanya kita serahkan pada pemerintah yang sifatnya kompensasi baik moral maupun material dari tragedi ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bacakan lapsing, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, atau kita bacakan dulu lapsingnya. Saya sedikit. Nanti kita koreksi bersama. Pak Arif, kemudian. Saya mempercayai langkah-langkah Komisi 10 untuk terus mengawal kasus ini. Ini bukan kasus Malang sebetulnya, tetapi ini sudah menjadi kasus Indonesia yang akan dibaca oleh seluruh dunia. Kalau penanganan ini tidak kami kawal sedemikian kuat, saya khawatir tiba-tiba kasus ini menghilang dengan sendirinya. Padahal dunia internasional masih terus menyorot apa langkah Indonesia terhadap 135 nyawa. Saya pakai data real pemerintah saja, 135 nyawa yang hilang gara-gara nonton bola. Kemudian sangat membanggakan ketika kita, khususnya DPR RI Komisi 10, mampu menekan pemerintah. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan, maka seluruh korban itu harus mendapatkan perhatian dari negara. Luar biasa. Kalau itu terjadi, insya Allah
di mata dunia Indonesia ini akan lebih baik lagi. Dan Kota Malang, demo-demo yang terus selama ini terjadi akan hilang sendiri dengan sendirinya. Karena ini extraordinary, hari ini kami merasakan penanganan pemerintah itu seadanya. Bahkan dengan mentersangkakan 5 orang. Sayangnya ini bukan tugas Komisi 10. Hanya mentersangkakan 5 orang. Dan beliau-beliau ini yang ditersangkakan justru kasihan. Kasihan banget saya. Itu hanya komandan Kompi. Yang bertanggung jawab di atas itu tidak tersentuh sama sekali. Sehingga memang di Malang sendiri menjadi bahan diskusi yang luar biasa. Kalau hanya diskusi sih nggak apa-apa, tetapi kalau sudah mentok pada diskusi, maka ada kesepakatan, ayo kita turun jalan terus, ini bahaya. Maka langkah dari Komisi 10 kami tunggu dan kami tidak akan berhenti, Pak. Kalau ada disarankan, coba DPRD ke komisi yang lain, kami akan lakukan itu. Biar walaupun pansus, saya yakin sejak awal sulit ini. Tetapi kalau gabungan komisi dalam bentuk apa yang ada di DPR RI itu akan lebih mempermudah, maka itu sebaiknya segera dilakukan. Terima kasih, kami mewakili seluruh teman-teman dari korban maupun relawan. Terima kasih atas penerimaannya yang luar biasa. Apresiasi kepada Komisi 10. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerjasama untuk memajukan Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari anggota DPRD, warga korban, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Komisi 10 yang telah menerima kami. Ini ada satu amplop dari tim DG. Oh, titipan untuk Komisi 3 bisa dirasakan di sini. Oh boleh, bentar ya. Nanti disampaikan di Laristan, diantarkan. Diantarkan Komisi 3. Oke, ya saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kesimpulan rapat akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Atas nama pimpinan dan anggota komisi kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dengan baca alhamdulillah kita tutup rapat dengar pendapat umum ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.